Tujuannya yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, dan yang kedua yaitu mengetahui cepat lambatnya korosi pada paku di berbagai cairan. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksidasi udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia, absen 32, kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menunjukkan hasil praktek saya selama 5 hari. Ini hasil dari 5 hari. Ini ada larutan cuka, ini ada air matang, ini ada minyak, ini Sprite, air kelapa, air garam, larutan garam. Ini ada oksigen. Setelah ini saya akan menunjukkan hasil dari 5 hari perubahan korosi pada paku di berbagai bentuk. Alat dan bahannya yaitu ada handphone, gelas plastik bening, karet, stiker nama, oksigen, air matang, air kelapa, minyak goreng, Sprite, larutan asam cuka, larutan air garam, dan amplas 1 buah. Cara kerjanya yaitu 1. Siapkan 7 buah gelas plastik yang diberi tanda A, B, C, D, E, F, G menggunakan label. Yang kedua, kosongkan gelas plastik A, masukkan larutan ke 7 gelas tersebut. Gelas B berisi air matang, gelas C berisi air kelapa, gelas D minyak goreng, gelas E Sprite, gelas F larutan asam cuka, dan gelas G larutan air garam. Yang keempat, amplas paku dan masukkan ke dalam masing-masing gelas plastik. Lalu tutup ke 7 gelas tersebut dengan plastik yang diikat dengan karet gelang dengan rapat. Lalu diamkan selama 5 hari dan amati perubahan yang terjadi pada sore hari. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Pertanyaan pertama, gelas manakah paku yang mengalami korosi dan tidak mengalami korosi? Gelas yang tidak mengalami korosi yaitu gelas pada paku berisi minyak. Karena minyak sebagai pelumas, dan yang mengalami korosi paling cepat adalah gelas berisi air matang. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan paku pada gelas, manakah yang lebih cepat mengalami korosi dan yang paling lambat mengalami korosi? Jawabannya adalah yang paling cepat adalah paku yang berisikan air matang dan yang paling lambat adalah gelas yang berisikan air cuka. Apa yang dapat mencegah terjadinya korosi? Korosi pada logam dapat dihambat dengan cara pelapisan dengan cat, bahan plastik, email, karet, atau keramik. Pencegahan tersebut akan mencegah terjadinya kontak permukaan logam dengan udara lembab. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi pada percobaan tersebut? Jelaskan. Yang pertama, adanya konsentrasi air H2O dan oksigen O2. Air dan oksigen dapat menjadi penyebab korosi. Semakin tinggi jumlah air dan oksigen yang bersentuhan dengan besi, akan membuat korosi lebih cepat terjadi. Udara yang lembab juga dapat membuat terjadinya korosi karena menghasilkan uap air yang tinggi.
Yang kedua ada perubahan cuaca dan suhu. Faktor selanjutnya yaitu cuaca dan suhu. Jika suhunya semakin tinggi, maka korosi lebih rentan terjadi. Laju dan reaksi kimia dapat meningkat ketika suhunya meningkat. Cuaca panas dan hujan juga membuat besi rentan mengalami korosi. Menghindari cuaca dan suhu ekstrim dapat menjadi salah satu cara mencegah korosi. Dengan meletakkan besi di tempat yang baik dapat membuat besi lebih awet. Yang ketiga ada elektrolit. Besi yang banyak terpapar elektrolit akan lebih mudah mengalami korosi. Lingkungan yang dapat memaparkan banyak zat elektrolit, misalnya kawasan pantai dan laut yang banyak mengandung garam. Selain itu, air hujan juga dapat mempercepat terjadinya korosi karena memiliki sifat asam. Elektrolit yang terdapat di larutan asam dan garam perlu dihindari dari besi karena merupakan faktor penyebab korosi. Selanjutnya ada pH yang rendah. pH yang rendah atau bersifat asam dapat mempercepat terjadinya korosi. Lingkungan dengan pH di bawah 7 tidak terlalu cocok untuk besi. Dan yang terakhir adanya mikroba. Terdapat berbagai jenis mikroba yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada logam. Misalnya Thiobacillus ferrooxidans serta Thiobacillus thioxidans. Mikroba sejenis ini tidak baik jika ada di permukaan besi. Dari hasil praktikum tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada rendaman minyak goreng dan paku yang tertutup. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air. Sehingga benar bahwa salah satu faktor korosi adanya kontak antara udara dan air. Perbedaan juga terjadi antara paku di larutan cuka, Sprite, dan air matang. Korosi yang terjadi pada paku diletakkan di air matang berwarna kuning. Hal tersebut terjadi oleh oksigen. Sedangkan korosi pada air Sprite dan larutan cuka berwarna hitam. Korosi tersebut terjadi karena larutan elektrolit. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa untuk melindungi bahan besi dari korosi dapat dilakukan dengan cara pelapisan besi dengan bahan yang tidak mengalami korosi atau bahan yang tidak dapat bereaksi dengan oksigen. Sekian praktek saya dalam 5 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.